Sip. Oke, Bu, monggo, Bu. Oke. Eh, Mungkin belum ditampilkan dulu ya, Mas Wayan. Oh, udah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Bapak Dr. Sparta. Pada kesempatan malam ini, kami ingin menyampaikan presentasi terkait dengan materi studi banding risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar pada perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, yang merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas kami di mata kuliah yang bawa bimbing. Izinkan perkenalkan kami dari kelompok kami, beranggotakan saya sendiri, Rahmat Santoso, kemudian Ibu Fitriani, kemudian di sini ada Mas Wayan Arga. Materi yang akan kami sampaikan terdiri dari, izin Ibu, next slide. Materi yang akan kami bawakan adalah pertama pengertian perbankan, kemudian pengertian risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar, kemudian yang ketiga adalah hasil uji normalitas, hasil uji homogenitas, dan hasil uji Kruskal-Wallis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mungkin untuk kesempatan pertama akan saya bawakan sendiri terkait dengan apakah itu perbankan. Nah, perbankan itu adalah merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai mediasi antara pihak yang mempunyai dana dan pihak yang kekurangan dana. Memang peran perbankan di sini sangat penting untuk mendorong perekonomian setiap negara, karena seluruh lapisan masyarakat dan semua sektor usaha akan membutuhkan perbankan sebagai mitra untuk mempermudah dalam melakukan transaksi keuangan. Lembaga keuangan perbankan memiliki risiko yang rentan, yaitu risiko yang dimaksud adalah antara lain di sini risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Pada umumnya, risiko-risiko ini dihadapi oleh perbankan di Indonesia dan juga dihadapi oleh negara lain juga. Mungkin terkait dengan risiko kredit, nah, risiko kredit menurut Fahmi adalah risiko yang disebabkan oleh tidak mampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak kreditur. Dalam hal ini adalah perbankan. Risiko kredit dalam perbankan merupakan risiko yang terjadi karena adanya kredit macet atau gagal bayar, atau juga sering disebut dengan default oleh nasabah atau debitur. Nah, risiko kredit pada perbankan dapat diukur menggunakan rasio NPL atau non-performing loan, di mana di sini menggambarkan bahwa berapa persentase kredit yang bermasalah. Tentunya masing-masing ada collectibility yang memasuki memasuki collectibility NPL itu adalah yang masuk ke golongan 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk golongan 1 dan 2 itu masih masuk ke NPL. Dan itu memang perhitungannya antara NPL dibandingkan dengan total exposure dari perbankan tersebut. Kemudian di sini ada risiko likuiditas, adalah risiko yang muncul ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan jangka pendeknya dengan segera, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Risiko likuiditas perbankan dapat diukur menggunakan loan deposit ratio. Mungkin sebagai gambaran, LDR sendiri perbankan Indonesia kurang lebih antara sekitar 80-90% ya. Karena bagaimanapun juga tidak semua dana yang disampaikan peranan perbankan tadi sebagai mediasi keuangan, dana yang diterima dari pihak ketiga atau DPK itu semuanya digunakan untuk menyalurkan kredit. Namun perbankan juga harus tetap menjaga terkait dengan kondisi likuiditas. Makanya disebutkan dengan risiko likuiditas. Nah, kemudian terkait dengan risiko yang terakhir yang kita bahas di materi ini adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah kondisi yang dialami oleh perbankan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perbankan. Jadi memang ini kondisi pasar ini sangat terpengaruh oleh kondisi mikro makro global atau internasional. Ini sangat berpengaruh buat perbankan, baik itu dari negara kita sendiri, juga dari risiko pasar yang ada di secara global.
Risiko pasar memiliki beberapa risiko pasar memiliki beberapa komponen utama, diantaranya adalah risiko bunga, risiko ekuitas, risiko komoditas, dan risiko mata uang. Nah, ini contohnya pada saat ini kondisi di mana negara Amerika, negara Jerman, mereka sudah melakukan revisi terkait dengan pertumbuhan ekonominya menjadi 2 digit, dan juga Cina juga kondisinya tidak baik-baik saja karena adanya kondisi perang Ukraina. Itu sangat berpengaruh juga terkait dengan kondisi pasar atau risiko-risiko pasar yang bisa berdampak kepada negara Indonesia. Mungkin bisa diawali dengan adanya inflasi, walaupun secara pemerintah tetap meyakini bahwa pertumbuhan perekonomian di tahun 2023 masih di angka 5 digit. Tentunya itu juga beberapa kondisi yang sudah dilakukan BI, salah satunya juga sedikit meningkatkan tingkat suku bunganya. Nah, di sini kaitannya juga net interest, jadi resiko pasar pada perbankan dapat diukur dengan menggunakan rasio NIM atau net interest margin. Yaitu beberapa risiko yang sudah kita sedikit bahas terkait dengan risiko yang terpapar oleh perbankan. Mungkin untuk slide berikutnya bisa disampaikan dengan Ibu Fitriani. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, saya akan coba melanjutkan presentasi kami, yaitu dengan hasil uji normalitas variabel NPL. Nah, di sini hasil uji normalitas variabel NPL menunjukkan bahwa NPL di negara Indonesia dan Thailand menunjukkan nilai yang sangat signifikan, lebih dari 0,05, yaitu 0,291 dan 0,096. Nah, ini berarti rasio NPL perbankan di negara Indonesia dan negara Thailand berdistribusi normal. Namun berbeda dengan negara Malaysia, hasil uji normalitas rasio NPL menunjukkan nilai yang sangat signifikansi, yaitu 0,019. Artinya NPL pada negara Malaysia ini di mana perbankannya tidak berkontribusi normal. Nah, dengan hasil uji normalitas variabel LDR menunjukkan bahwa LDR negara Indonesia juga menunjukkan nilai yang signifikansi, yaitu berada di angka 0,716. Ini berarti bahwa rasio LDR perbankan Indonesia berdistribusi normal. Namun berbeda juga dengan negara Malaysia serta Thailand, di mana kedua negara tersebut menunjukkan nilai yang sangat signifikan, kurang dari 0,05. Ini berarti bahwa rasio LDR negara Malaysia dan Thailand tidak berkontribusi normal. Nah, dari hasil uji normalitas variabel NIM menunjukkan bahwa NIM di negara Indonesia dan Malaysia menunjukkan angka 0,250 dan 0,440. Nah, ini artinya bahwa rasio NIM perbankan di negara Indonesia dan Malaysia berdistribusi normal. Namun berbeda dengan negara Thailand. Di negara ini hasil uji normalitas rasio NIM-nya menunjukkan nilai yang signifikan kurang dari 0,05. Nah, ini berarti bahwa rasio NIM pada negara di negara Thailand tidak berdistribusi normal. Nah, hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa setiap variabel penelitian yang terdiri dari risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar mengalami data sebaran yang tidak normal. Pada rasio NPL, data yang tidak berdistribusi normal terdapat pada negara Malaysia, di mana rasio data LDR yang tidak berdistribusi normal terdapat pada perbankan yang ada di negara Malaysia dan Thailand. Sedangkan pada rasio NIM perbankan di negara Thailand menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh bahwa asumsi pertama yang menyebutkan data harus berdistribusi normal tidak dapat dipenuhi. Sedangkan selanjutnya maka perlu diuji melalui uji homogenitas. Baik, untuk slide selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan Mas Wayan. Silakan Mas Wayan. Ya, terima kasih Bu Fitri. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Berdasarkan pengujian normalitas dan homogenitas yang telah dilaksanakan,
maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memenuhi syarat uji ANOVA satu arah. Sehingga pengujian data pada penelitian ini menggunakan statistik non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Walsh. Tingkat signifikasi yang digunakan adalah 5%. Artinya, apabila hasil pengujian menunjukkan nilai signifikasi kurang dari 1 atau sama dengan 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan antara resiko pada perbankan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan dalam resiko keuangan perbankan pada negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Selanjutnya, Bu. Hasil uji Kruskal-Walsh. Hasil uji Kruskal-Walsh menunjukkan bahwa hasil pengujian statistik non-parametrik dengan menggunakan uji Kruskal-Walsh secara keseluruhan menunjukkan nilai signifikasi kurang dari 0,05. Artinya, resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko pasar yang dihadapi oleh perbankan di negara mengalami perbedaan yang signifikan. Dari materi yang sudah kita baca di atas, bisa kita tarik kesimpulan. Untuk yang pertama, hasil pengujian menunjukkan bahwa risiko kredit pada perbankan yang terletak di negara-negara kawasan Asia Tenggara hasil yang signifikan. Semakin tinggi risiko kredit, maka semakin tinggi pula risiko yang dialami oleh perbankan. Nilai rata-rata rasio NPL terendah adalah negara Malaysia dengan nilai 0,70%. Hal ini berarti bahwa negara Malaysia memiliki risiko kredit paling kecil dibandingkan dengan negara Indonesia dan Thailand. Sedangkan risiko kredit tertinggi dialami oleh negara Thailand dengan rata-rata rasio NPL 3,7%. Namun hasil ini pasti berbeda nilainya jika dibandingkan kondisi pasca ataupun waktu COVID. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan pada resiko likuiditas perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Artinya, resiko likuiditas yang dihadapi oleh negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand berbeda-beda. Semakin besar resiko likuiditas, semakin kecil resiko yang akan dihadapi oleh perbankan. Negara yang memiliki resiko likuiditas tertinggi adalah negara Indonesia, dengan nilai rasio LDR sebesar 86%. Selanjutnya Malaysia dengan rasio LDR sebesar 89 dan negara Thailand dengan rasio 92%. Namun untuk rasio saya rasa 80% memang sudah menjadi standar untuk Indonesia ya. Untuk hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio NIM perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand memiliki perbedaan yang signifikan. Semakin tinggi rasio NIM, mengidentifikasikan bahwa kinerja perbankan semakin baik dan resiko pasar perbankan semakin kecil. Negara Indonesia memiliki rata-rata rasio NIM paling tinggi, yaitu 6,5%, dilanjutkan oleh Thailand dengan 2,9%, hampir 3%, dan Malaysia sebesar 2,3%. Artinya, negara Indonesia bebas dari risiko pasar dan memiliki kinerja keuangan yang baik. Penilaian selanjutnya, penilaian terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil analisis data menyebutkan bahwa masing-masing negara memiliki risiko keuangan yang berbeda. Risiko kredit yang dihadapi oleh negara Thailand, namun demikian, negara ini mampu meminimalkan risiko likuiditas yang lebih baik dengan negara Indonesia dan Malaysia. Risiko likuiditas yang paling tinggi dihadapi oleh negara Indonesia, namun dengan rasio ini menunjukkan angka aman yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Negara Indonesia memiliki kinerja keuangan paling baik dibandingkan negara Malaysia dan Thailand. Dilihat dari resiko NIM-nya. Artinya resiko pasar yang dihadapi negara Indonesia adalah yang paling rendah, dan negara yang menghadapi resiko pasar paling tinggi adalah negara Malaysia. Ya, resiko NIM ini kita bisa lihat ketika ada resesi global, mungkin Indonesia yang paling terlambat terdampak ya, tidak terlalu terdampak dengan pasar di luar, karena mungkin pasar di Indonesia sendiri sudah kata seperti swasembada mungkin ya, jadi tidak terpengaruh dengan kondisi keadaan di luar, masih kuat ekonominya. Ya, semoga tetap kuat. Mungkin ini terakhir penutup mungkin Pak Rahmat
Monggo Pak, ditutup Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fitriani, Mas Wayan. Demikian Pak Dr. Sparta terkait dengan presentasi yang sudah kita sampaikan. Semoga memberi manfaat buat kami semua. Apabila memang ada arahan lebih lanjut, mungkin bisa kita diskusikan di kelas atau di waktu lainnya. Saya kira gitu, Mas Wayan, Bu Fitriani dari kelompok ini. Kalau gitu kita Terima tutup. kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.